Selamat datang di SDAHV Bercerita. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Hari ini bersama dengan saya, Ibu Febe. Nah, kita akan kembali melanjutkan cerita petualangan sebuah keluarga di pulau terpencil. Apalagi kalau bukan buku Swiss Family Robinson karya Johann David Wyss. Nah, kalau kemarin kita dengar mereka sudah berhasil membuat roti dari singkong. Kira-kira petualangan apa lagi yang akan mereka temukan di kali ini ya? Yuk, silahkan atur posisi kalian senyaman mungkin dan selamat mendengarkan. Bab 6. Sekarang setelah berhasil menemukan cara membuat roti untuk keluargaku, pikiranku mulai kembali pada kapal dan semua barang berharga yang masih tertinggal di sana. Yang terutama sekali, aku ingin memiliki kapal indah itu. Dan jika kami semua bekerja keras bersama-sama, sangat mungkin untuk mewujudkan impian tersebut. Aku mulai merayu dan membujuk istriku agar mengizinkanku pergi dengan membawa semua pasukan semua anak kecuali Franz. Dengan sangat terpaksa, akhirnya dia memberikan persetujuannya dengan syarat, aku harus setuju dan berjanji tidak akan menginap di atas kapal. Aku berjanji dengan enggan dan kemudian kami pun berpisah. Aku merasa tidak cukup puas dengan syarat yang dia berikan. Anak-anak senang karena pergi dalam kelompok yang sangat besar dan dengan gembira membawa tas perbekalan berisi roti singkong dan kentang. Setelah mencapai Safety Bay tanpa melakukan petualangan, pertama-tama kami mengunjungi angsa dan bebek-bebek yang mendiami rawa di sana. Kami memberi mereka makan dan senang melihat mereka tumbuh dengan baik. Setelah itu, kami mengikatkan diri masing-masing ke dalam pelampung gabus, melangkah masuk ke dalam tong perahu, dan dengan perahu lain yang menggandeng mengarah perahu lurus ke bangkai kapal. Saat kami tiba di atas kapal, aku meminta anak-anak untuk mengumpulkan apapun yang bisa dijangkau kali pertama dengan tangan, lalu mengisi kapal untuk bersiap-siap pulang pada malam hari. Waktu yang tersisa kami manfaatkan untuk menginspeksi kapal. Aku menyimpulkan kalau kesulitannya hampir tidak dapat diatasi, terbaring di antara aku dan rasa ingin memiliki kapal kecil indah itu. Ia terbaring dalam posisi yang paling tidak terjangkau di ujung ruang kapal, tersimpan di dalam tempat yang begitu terbatas dan sempit. Tidak mungkin rasanya memikirkan memasangkan bagian-bagiannya menjadi satu di sana. Pada waktu bersamaan, bagian-bagiannya sangat besar, sehingga untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih nyaman satu demi satu sama saja menambah masalah. Aku membebaskan anak-anak untuk pergi bersenang-senang dengan menggeledah apapun yang ingin mereka bawa. Setelah itu, aku duduk tenang untuk merenungkan masalah ini. Setelah mataku mulai terbiasa dengan cahaya temaram yang masuk ke dalam ruangan melalui retakan dan celah di sana-sini, aku melihat betapa hati-hatinya setiap bagian dari kapal itu diatur dan dinomori. Jadi, kalau saja aku punya waktu yang cukup untuk mengerjakan dan merancang ruang untuk mengeksekusinya, kemungkinan besar akan berhasil. Ruangan untuk bekerja di dalamnya. Anak-anak, itulah hal pertama yang kita butuhkan, aku berseru. Saat anak-anakku datang untuk melihat rencana apa yang telah kubuat, begitu besar kepercayaan mereka kepadaku sehingga begitu yakin kalau kapal itu akan menjadi milik kami. Ambil kapak, lalu kita robohkan ruangan ini dan bersihkan seluruh tempat ini. Kami beranjak untuk bekerja, tapi malam semakin dekat. Kami harus mengakui bahwa diperlukan sejumlah besar tenaga kerja dan ketekunan sebelum kami bisa menyebut diri kami sebagai pemilik kapal kecil yang berguna dan elegan ini, yang terletak di dalam tubuh bangkai kapal besar seperti fosil kerang yang tertanam di dalam batu. Persiapan untuk kembali ke pantai kami lakukan dengan terburu-buru, dan kami mendarat tanpa menikmati perjalanan panjang menuju Falconhurst. Hal yang membuat terkejut sekaligus senang, ternyata istriku dan si kecil Franz menunggu kami di townhome. Istriku memutuskan untuk tinggal di sana selama kepergian kami ke kapal.
Dengan begini aku bisa tinggal lebih dekat dengan tempatmu bekerja dan aku tidak akan kehilangan sosokmu, katanya dengan senyum puas. Kau memang istri yang baik dan bijaksana, seruku, merasa senang dengan rencananya. Dan kita akan bekerja dengan ketekunan yang lebih besar, jadi kau bisa kembali secepatnya ke Falconhurstmu tersayang. Kemari dan lihatlah yang kami bawa untuk ibu, jerit Fritz. Suatu tambahan yang bagus untuk persediaan kita kan? Fritz dan adik-adiknya memamerkan 2 tong kecil mentega, 3 tong tepung, jagung, beras, dan banyak barang lainnya yang disambut oleh ibu rumah tangga kami yang selalu berhati-hati ini. Selanjutnya, kami menghabiskan hari-hari untuk bekerja keras di atas kapal. Pertama-tama, kami memotong dan membersihkan ruangan terbuka di sekitar kapal, kemudian memasang bagian-bagian kapal menjadi satu. Kami mulai pagi-pagi sekali dan kembali pada malam hari dengan membawa barang-barang berharga dari perahu lama kami. Akhirnya, dengan kerja keras yang luar biasa, kapal pun selesai. Kapal itu berdiri dan benar-benar siap untuk diluncurkan. Tapi posisinya yang terkurung di antara tembok-tembok kayu besar membatasi kekuatan kami. Kapal itu benar-benar seperti kapal anggun yang baru terbangun dari tidurnya, merindukan lompatan ke dalam lautan biru, lepas dan membentangkan sayapnya pada angin. Mau tidak mau, aku berpikir kalau kesuksesan kami sejauh ini diikuti dengan kegagalan dan kekecewaan. Sampai sekarang belum ada rencana yang mungkin bisa membebaskannya. Aku hampir putus asa ketika sebuah ide terpikir olehku yang kalau kujalankan akan menimbulkan efek pembebasannya tanpa kerja keras atau penundaan. Tanpa menjelaskan maksudku, aku mengambil sebuah mortir besi yang besar, mengisinya dengan bubuk mesiu, mengamankan balok kayu ek ke atasnya, tempat aku menusukkan lubang untuk menyisipkan sebuah korek api. Lalu petasan besar itu siap ditempatkan. Jadi saat ia meledak, akan meruntuhkan bagian kapal yang ada di sebelah si kapal tergeletak. Lalu aku mengamankannya dengan rantai sehingga saat terjadi ledakan tidak akan menimbulkan kerusakan padanya. Aku memberitahu anak-anak kalau aku akan kembali ke pantai lebih cepat daripada biasanya. Dan dengan tenang meminta mereka masuk ke dalam perahu. Lalu aku menyalakan korek api yang sudah kusiapkan yang akan terbakar beberapa saat sebelum mencapai bubuk mesiu. Bergegas menyusul anak-anak dengan hati yang berdebar-debar dan kami sampai ke darat. Kami membawa perahu mendekat ke pantai dan kemudian mulai membongkarnya. Perahu satunya tidak kunaikkan ke pantai, tapi aku membuatnya siap untuk berangkat pada saat terlihat tanda-tanda. Kecemasanku tidak terlihat oleh yang lainnya saat aku mendengar dengan tegang suara yang ditunggu-tunggu. Ini dia, sebuah ledakan, raungan yang besar, ledakan asap yang besar. Istri dan anak-anakku merasa sangat ngeri, memalingkan pandangan ke lautan ke arah suara mengejutkan itu datang. Dan kemudian di dalam ketakutan dan kebingungan, mereka melihat ke arahku dan meminta penjelasan. Mungkin, kata istriku, saat aku tidak bicara apa-apa, mungkin kau telah meninggalkan api yang menyala di dekat bubuk mesiu dan membuat ledakan itu. Bukan seperti itu, jawabku dengan tenang. Ada api di bawah saat kami mendempul lapisan perahu. Aku harus segera ke sana dan melihat apa yang terjadi. Ada yang mau ikut? Anak-anak tidak membutuhkan ajakan kedua. Mereka melompat ke dalam perahu saat aku masih bertahan untuk meyakinkan istriku dengan membisikkan beberapa kata untuk menjelaskan. Lalu bergabung bersama dengan mereka, kami berangkat ke kapal dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Tidak ada perubahan yang terjadi di tempat biasa kami menaikinya, dan kami berputar untuk melihat sisi satunya, di mana pemandangan yang menakjubkan menanti kami. Koyakan yang besar terlihat, geladak dan benteng terkoyak terbuka,
Air bergelimangan di reruntuhan yang mengapung, semuanya tampak hancur dan ruang kapal tempat kapal diletakkan benar-benar terlihat terbuka. Di sanalah duduk si cantik kecil yang keseluruhan tampilannya tidak terluka. Dan anak-anak yang perhatiannya teralihkan oleh pemandangan pilu dari keruntuhan dan kekacauan di sekeliling mereka, tercengang saat mendengarku berteriak dalam kegembiraan yang meluap-luap. Hore! Kapal itu milik kita! Kapal cantik itu menang! Kita akan bisa meluncurkannya dengan mudah. Ayo anak-anak, mari kita lihat kalau-kalau ia menderita karena ledakan yang telah membebaskannya tadi. Anak-anak memandangku selama beberapa saat dan kemudian menebak rahasiaku. Ayah merencanakannya sendirian. Oh, ayah cerdik sekali. Mesin yang telah dibuat dengan bantuan kami ternyata dimaksudkan untuk meledakannya, jerit mereka. Dengan bersemangat mereka mengikutiku ke dalam ruang kapal yang hancur terbuka. Aku sangat puas menemukan semuanya sesuai dengan hasil yang kuharapkan, dan si tawanan tidak mengalami penderitaan atas kekerasan yang kulakukan untuk menyelamatkannya. Anak-anak sangat tertarik ketika memeriksa efek dari ledakan dan pada penjelasan yang kuberikan kepada mereka yang berupa prinsip dan cara tepat mengatur petasan. Sekarang sudah jelas kalau saat ini peluncuran bisa dilakukan tanpa banyak kesulitan. Dengan hati-hati, aku memasangkan roda-roda ke bawah kapal sehingga dengan menggunakan tuas dan katrol, kami mungkin bisa dengan kekuatan bersama menggerakkannya ke depan menuju air. Tali telah terpasang untuk mengatur kecepatan turunnya kapal, dan kemudian semua orang menyingsingkan lengan untuk bekerja. Perahu itu mulai bergeser dari tempatnya dan akhirnya meluncur dengan pelan dan mantap ke dalam air tempat ia mengapung, seolah-olah menyadari kalau itu adalah elemen dasarnya dari saat kami menjadi liar karena gembira, bersorak dan melambai-lambai tangan dengan penuh semangat. Kemudian, kami tinggal cukup lama untuk menyimpan barang-barang perolehan kami dengan hati-hati ke tempat yang paling terlindung, lalu kembali ke tent home, tempat kami akan dimintai pertanggungjawaban atas ledakan tersebut. Mengatakan kalau ledakan itu telah menghancurkan salah satu sisi bangkai kapal sehingga kami harus bisa mengumpulkan sisa-sisa isinya dalam bekerja selama beberapa hari ke depan. Hari-hari dicurahkan untuk melengkapi tali temali kapal, pemasangan 2 meriam kuningan kecil, dan semua pengaturan yang diperlukan kapal baru ini. Bagus sekali semangat pertahanan yang sudah dibangun oleh si pemilik kapal yang telah mempersenjatainya dengan 2 meriam asli. Anak-anak berceloteh tiada henti mengenai penduduk pribumi, armada kano, penyerangan, pertahanan, dan pembinasaan akhir dari para penyerbu. Aku meyakinkan mereka bahwa kemenangan mereka yang cemerlang bisa jadi tidak diragukan, sehingga kami memiliki alasan untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kekuatan bertempur dan keberanian baru mereka tidak pernah diuji. Kapal itu sudah benar-benar lengkap dan siap untuk berlayar ketika belum juga ada ide kejutan yang disiapkan untuk memperkenalkannya kepada istriku. Aku mengizinkan anak-anak yang telah menjaga rahasia ini dengan sangat baik untuk mengungkapkan penghormatan saat kami memasuki teluk. Berangkat dari bangkai kapal dan membentangkan layar, pelayaran kami dimulai. Kapal kami meluncur cepat melalui air. Aku berdiri di kemudi, Ernest dan Jack yang memegang meriam dan Fritz yang memberi komando. Tembak! Dar! Dar! Mengeluarkan letusan yang mengguncang, menggema dan menggema lagi di antara tebing-tebing, diikuti oleh sorai-sorai kami. Istriku dan si kecil Franz bergegas maju menghampiri dari dekat tenda. Dengan jelas kami bisa melihat kewaspadaan dan ketakjuban mereka. Tapi dengan cepat mengenali kami, mereka melambai-lambai dengan gembira dan segera menghampiri tempat mendarat untuk menemui kami. Dengan terampil kami membawa perahu mendekati tepi sungai yang menonjol. Lalu Fritz membantu ibunya yang kehabisan napas karena ketergasaan dan kegembiraan untuk naik ke atas kapal. Istriku berseru, "Kalian ini orang-orang yang mengerikan dan menawan."
Aku harus memarahi atau memuji kalian? Kalian telah membuatku ketakutan sampai hampir kehilangan akal. Melihat kapal kecil yang indah ini bisa berlayar memang cukup membuat takjub. Tapi aku tidak bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi di atas bangkai kapal. Sinyal kalian dari meriam membuatku gemetar ketakutan. Dan aku tidak bisa langsung mengenali suara kalian setelahnya. Seharusnya aku kabur bersama Franz ke suatu tempat yang hanya diketahui Tuhan. Tapi, apakah kau telah melakukan semuanya sendirian? Dia melanjutkan, saat kami telah dimaafkan karena membuatnya ketakutan oleh penghormatan kami yang sombong. Kapal kecil yang sangat memesona, aku tidak akan takut berlayar sendirian dengan kapal itu. Setelah kapal itu dipamerkan dan menerima pujian yang pantas diterimanya, sementara jerih payah, keahlian, dan ketekunan kami disambut dengan pujian yang tak terbatas, istriku berkata, "Sekarang," kata istriku, "kau harus ikut denganku dan melihat bagaimana si kecil Franz dan aku telah memanfaatkan waktu setiap harinya selama ketidakhadiran kalian." Kami semua mendarat dan dengan rasa ingin tahu yang besar, mengikuti istriku naik menyusuri sungai hingga ke jeram. Di sana yang membuat kami takjub, kami menemukan taman yang tertata rapi terbentang di kebun dan jalan setapak. Lalu ia melanjutkan, "Kami tidak membuat takut orang dengan menembakkan penghormatan untuk menghormati hasil kerja kami, meskipun aku juga ingin menembakkan tembakan dalam bentuk damai. Lihatlah kebun selada dan kubis serta barisan kacang dan kacang polongku. Pikirkan makan malam lezat yang bisa kumasak untukmu dan memberikanku pujian atas ketekunanku." "Istriku sayang," seruku, "ini indah sekali. Kau telah melakukan sesuatu yang menakjubkan. Tidakkah kau merasa pekerjaanmu terlalu berat?" "Tanahnya sangat gembur dan mudah untuk digali di sekitar sini," jawabnya. "Aku telah menanam kentang dan umbi singkong. Di sana ada tempat untuk batang tebu dan pepohonan buah muda, dan aku ingin kau membuatkan irigasi dengan mengarahkan air dari jeram di dalam lubang bambu. Di atas bebatuan yang terlindung, aku bermaksud menanam nanas dan melon. Mereka akan terlihat hebat saat disebar di sana. Untuk melindungi kebun sayur-sayuran Eropa dari sengatan panas matahari, aku telah menanam bibit jagung di sekitarnya. Bayangan dari tumbuh-tumbuhan yang tinggi akan memberikan perlindungan dari sinar matahari yang membakar. Apakah menurutmu ini rencana yang bagus?" "Sungguh, semua rencana itu sangat bagus. Sekarang karena matahari sudah hampir terbenam, kita harus kembali ke tenda untuk makan malam dan beristirahat. Kami semua sudah benar-benar siap untuk keduanya." Waktu berlalu dalam perbincangan menggembirakan tentang banyak hal baru yang menarik perhatian. Semua orang mengalami sensasi menyenangkan yang hadir dari kesuksesan atas kerja keras masing-masing. Sama juga dengan pengalaman menyenangkan dengan memberikan kesenangan tak terduga kepada yang lainnya. Dan aku terutama menunjukkan kepada anak-anakku tentang kebenaran, kebahagiaan sejati yang ada di dalamnya daripada sekedar kepuasan sendiri. Keesokan paginya istriku berkata, "Jika kau bisa berada di pantai cukup lama untuk mengunjungi Falconhurst, suamiku sayang, aku ingin kau melihat pepohonan buah kecil itu. Aku takut mereka telah terlalu lama diabaikan. Aku telah menyiramnya sesekali dan menyebarkan tanah di atas akar-akarnya di tempat mereka terbaring, tapi aku tidak bisa menanam mereka." "Kau telah melakukan lebih dari yang kuharapkan, istriku," jawabku. "Dan asalkan kau tidak memintaku untuk berhenti melaut sama sekali, aku dengan penuh sukarela menyetujui permintaanmu. Aku akan pergi ke Falconhurst secepatnya setelah perahu dibongkar dan semuanya ditata dengan aman di sini." Hidup di pantai merupakan perubahan yang tidak menyenangkan bagi kami semua. Anak-anak bekerja dengan sangat giat sehingga dengan cepat persediaan kami dibawa ke dalam tenda, ditumpuk rapi dan dengan hati-hati ditutup dengan kain layar, mengencangkannya di bawah dengan pasak di sekelilingnya. Kapalnya yang dilengkapi dengan jangkar tertambat dengan benar dan penampilannya yang elegan cukup mengubah tampilan dari pelabuhan kami yang selama ini hanya didiami oleh sampan, betong aneh dan perahu datar yang tidak menarik.
Kami membawa persediaan yang cukup dari semua yang kami butuhkan di Falconhurst. Dengan segera rasa nyaman kami kembali bangkit di tempat tinggal menawan itu. Naungan yang damai itu tampak lebih menyenangkan daripada sebelumnya setelah sengatan panas dan kerja keras yang kami alami akhir-akhir ini. Beberapa hari minggu telah berlalu selama kami menetap di Tentholm dan penyambutan hari istirahat saat ini kembali tiba, yang ditinjau dengan pengabdian tulus dan pujian syukur. Aku tidak berusaha melakukan khotbah karena tidak yakin akan mendapat perhatian daripada pendengarku dan wacana yang bertele-tele. Mereka lebih tertarik dengan pembacaan kitab dan pesan-pesan sederhana yang aku simpulkan darinya. Dan suara kanak-kanak mereka bergabung dengan sangat manis di dalam him favorit yang dinyanyikan oleh istriku. Pada malam hari, aku meminta anak-anak untuk menunjukkan ketangkasan mereka di dalam latihan atletik seperti berlari, melompat, bergulat, dan memanjat. Memberitahu bahwa mereka harus tetap berlatih hal-hal ini sehingga tubuh menjadi pria kuat yang aktif, kuat untuk bertahan, mampu mengatasi bahaya, serta lincah dalam gerakan lari yang cepat untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Tidak ada pria yang bisa benar-benar berani dan percaya diri tanpa adanya kesadaran batin atas kekuatan dan kemampuan fisiknya. Aku ingin melihat anak-anakku menjadi kuat, moral maupun fisik, kataku. Itu artinya Franz kecil saat mata besarnya yang berwarna biru menatapku dengan penuh pertanyaan. Berani untuk melakukan apa yang baik dan benar, membenci kejahatan dan kuat dalam bekerja. Berburu dan menyediakan makanan untuk dirinya sendiri dan orang lain, dan untuk bertarung jika diperlukan. Keesokan harinya, anak-anak terlihat melaksanakan keinginanku dengan berbagai latihan otot. Aku menyemangati mereka dengan mengatakan akan memberikan sebuah senjata baru yang hebat untuk mereka, asalkan mereka berjanji untuk tidak mengabaikan latihan memanah. Aku juga tidak memiliki alasan untuk khawatir mereka akan menyingkirkan senapan. Dengan mengambil seutas tali panjang, aku mengikatkan peluru timah ke setiap ujungnya dan dengan segera menjawab serbuan pertanyaan tentang apa yang mungkin bisa dibentuk darinya. Ini sebuah miniatur lasso, kataku. Orang-orang Meksiko, Patagonia, dan berbagai suku di Amerika Selatan menggunakan senjata ini untuk berburu dengan ketangkasan yang luar biasa. Hanya saja tidak memakai peluru. Mereka mengikatkan batu pada tali yang benar-benar lebih panjang daripada ini. Salah satu ujungnya diayun-ayun berputar-putar di atas kepala pemburu sambil berkuda. Kemudian melempar tali itu dengan tangkas dan tepat ke arah hewan yang ingin diserang. Lalu dengan cepat menariknya kembali. Dia bisa mengulang lemparan itu lagi hingga membunuh atau melukai mangsanya. Penggunaan lasso seringkali dimaksudkan untuk menangkap hewan, kuda liar, kerbau, atau apapun itu hidup-hidup. Dan dalam kasus itu, lasso dilemparkan saat sedang berkuda dalam suatu pengejaran yang sulit sedemikian rupa, sehingga talinya terlilit berkali-kali di sekeliling leher, tubuh, atau kaki buronan itu, menangkapnya bahkan dalam kondisi sepenuhnya hidup. Oh ayah, ini benar-benar alat yang hebat. Akankah ayah mencobanya sekarang? Di sana ada keledai ayah. Ayo tangkap si keledai. Sama sekali tidak yakin pada kemampuanku, aku menolak untuk mencobanya pada subjek hidup. Tapi setuju untuk melakukan percobaan keahlian tersebut dengan mengarahkan lasso pada tunggul pohon yang tidak jauh jaraknya. Keberhasilanku melampaui harapanku sendiri. Tunggul itu terjalin dalam tali sedemikian rupa, memperlihatkan betapa menakjubkannya pertunjukan yang telah kugambarkan. Segera setelahnya, aku diserbu rayuan dari anak-anak yang begitu bersemangat ingin memiliki lasso untuk diri mereka sendiri saat itu juga. Karena pembuatannya sederhana, permintaan mereka dengan cepat terpenuhi dan pelatihan lasso menjadi tugas mereka hari ini. Fritz di antara saudara-saudaranya paling aktif dan tangkas.
selain memiliki kekuatan otot yang paling besar, dengan cepat akan mahir dalam keterampilan itu. Malam itu cuaca berubah, dan keesokan paginya aku merasakan bahwa badai angin mulai membumbung naik. Dari ketinggian rumah pohon kami, aku bisa melihat permukaan laut bergolak hebat. Aku merasa puas memikirkan kapal yang kami dapatkan dengan susah payah tertambat dengan aman di pelabuhan, dan merasa tenang karena tidak ada yang membuat kami harus ke bangkai kapal untuk beberapa hari ke depan.